Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, gue ingin ngobrol terkait dengan, jadi begini, eh ya fans Manchester United tentu saja bebas ya untuk memberikan komentar terkait dengan situasi pemain-pemain di Manchester United. Tapi ada satu ini sebenarnya eh, yang gue masih belum begitu mengerti ya, yaitu terkait dengan Bruno Fernandes. Ingin gue angkat lagi karena Bruno Fernandes ini menjadi pemain terbaik Premier League ya, edisi bulan Maret kemarin. Musim Manchester United saat ini ya, ini merupakan salah satu musim yang terburuk. Bukan hanya setelah Sir Alex Ferguson, tapi dari perjalanan klub itu sendiri, ini merupakan salah satu yang terburuk. Tapi walaupun demikian, kapten dari Manchester United ini berhasil menjadi pemain terbaik bulanan ya, tepatnya di bulan Maret kemarin. Dan menurut gue ini merupakan pencapaian yang tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata karena Manchester United tidak dalam situasi yang bagus. Manchester United bahkan ya menurut gue banyak sekali komponen-komponennya ataupun pemain-pemainnya ini yang tidak bisa bermain ya dengan kontribusi yang terbaik. Tapi Bruno Fernandes ini menjadi yang terdepan sebagai wakil dari klub Manchester United. Tentu saja menjadi masuk sebagai kandidat saja ini sudah merupakan prestasi ya. Tapi bisa memenangkannya ini juga merupakan hal yang luar biasa. Dan kalau gue melihat ya, dari SofaScore misalnya, pemain dengan rating tertinggi saat ini di Manchester United untuk musim ini itu ditempati oleh Bruno Fernandes. Lalu goal scorer ataupun ya pencetak gol terbanyak di Premier League bagi Manchester United saat ini ada pada Bruno Fernandes. Expected goals yang tertinggi dari pemain di Manchester United saat ini ada pada Bruno Fernandes. Assist tertinggi di Manchester United di Premier League ada pada Bruno Fernandes. Expected assist tertinggi ada pada Bruno Fernandes. Goal plus assist tertinggi ada pada Bruno Fernandes. Penalti 100% konversinya ada pada Bruno Fernandes. Free kick terbanyak ada pada Bruno Fernandes. Total shots tertinggi di pertandingan ada pada Bruno Fernandes. Shot on target ya per pertandingan di Premier League tertinggi untuk Manchester United ada pada Bruno Fernandes. Big chances created ada pada Bruno Fernandes. Luar biasa, key passes per game paling tinggi ada pada Bruno Fernandes. Akurasi long ball tertinggi ada pada Bruno Fernandes. Jadi ada banyak sekali ini atribut-atribut yang dipegang oleh Bruno Fernandes. Dan gue selalu bingung, mungkin juga tidak bisa mengerti secara keseluruhan ya, kok ada komentar-komentar yang Bruno egois ya, Bruno ini beban tim. Gue masih belum bisa mengerti kenapa kok bisa disebut beban tim padahal dia banyak meraih atribut-atribut tadi yang sangat penting di Manchester United. Ruben Amorim sendiri ini juga sudah membuat, disebutkan oleh Daily Record ya, sudah membuat pernyataan ke Sir Jim Ratcliffe dan juga board Manchester United bahwa mereka jangan sampai bahkan mempertimbangkan untuk menjual Bruno Fernandes karena Ruben Amorim melihat bagaimana Bruno Fernandes ini sebagai rencana besar, bagian besar dari rencana besarnya di masa depan Manchester United. Kalau dilihat saat ini bagaimana sistem Ruben Amorim ya menempatkan Bruno Fernandes ini setidaknya ada di posisi tengah, di posisi gelandang serang, sangat-sangat betul mengandalkan Bruno Fernandes. Dan ini terlihat jelas bahwa memang Ruben Amorim
menurut gue di sistemnya ini bergantung betul dengan Bruno Fernandes. Dan untungnya ketersediaan Bruno Fernandes untuk skuad Manchester United ini juga cukup tinggi. Cukup jarang dia cedera, cukup jarang dia absen. Dan ini menurut gue membuktikan bahwa dia sebagai atlet sepak bola profesional, bagaimana dia menjaga kebugaran, menjaga fisiknya ya. Ini juga cukup bagus sih menurut gue, dengan angka ketersediaan yang sangat tinggi, bahkan bukan hanya di musim ini tapi juga musim-musim sebelumnya. Ini juga mengingatkan gue ya, dan gue kutip dari United Eksklusif bahwa 6 tahun yang lalu ada fans dari Sporting Lisbon yang menulis pesan ketika Bruno Fernandes pertama kali bergabung di Manchester United. Anda tidak tahu apa yang Anda dapatkan. Dia ini lebih dari sekedar pemain yang luar biasa. Dia menyerang, dia bertahan secara konstan di seluruh pertandingan. Dia melakukan sprint sampai dengan akhir pertandingan untuk menahan counter attack walaupun kita sedang menang lebih dari 1 gol. Dia adalah orang pertama yang menunjukkan wajahnya ketika situasi ini buruk. Orang yang pertama yang mendorong rekan-rekannya untuk memberikan 200% di atas lapangan. Dia menghadiri pertandingan-pertandingan tim akademi secara reguler. Dia menyambut pemain baru ke dalam tim dan membantu mereka apapun yang mereka butuhkan di sehari-hari ya, sampai mereka ini bisa settle. Dia hidup dan juga bernafas untuk klub yang dia perkuat. Seorang pemimpin di segala kata-kata. Pemain terbaik yang ada di klub selama 30 tahun, dan saya tidak pernah berimajinasi ya kalau melihat dressing room tanpa Bruno Fernandes. Lalu dia mengucapkan yang terbaik untuk Bruno Fernandes dan juga Manchester United. Ruben Amorim juga menegaskan pentingnya Bruno Fernandes. Ini jelas. Kalau Anda melihat di tim lainnya, mereka memiliki pemain yang penting seperti Mohamed Salah di Liverpool. Semuanya harus berkembang dan Bruno Fernandes harus melakukan hal yang lebih baik tahun depan karena dia memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Nah, itu tadi apa yang disebutkan oleh fans dari Sporting, data-data, atribut-atribut yang terpampang jelas raihan pemain terbaik bulan Maret kemarin, walaupun Manchester United musim ini hancur berantakan. Bagaimana juga pernyataan dari Ruben Amorim. Tapi ada juga nih kalimat-kalimat seperti ini, misalnya ya, sudahlah kalau para pemain masih pada didikte sama Bruno, permainan Manchester United akan gini-gini aja. Salah, menang seri kalah. Ini gua nggak jelas maksudnya apa. Didikte sama Bruno. Didikte sama Bruno. Apa yang dimaksud dengan didikte dengan Bruno? Ini gue sama sekali nggak ngerti ya. Ya sebagai playmaker, sebagai pengatur permainan, menurut gue sebagai kapten, jelas dia punya peran untuk mengatur ya di atas lapangan, kepanjangan tangan dari head coach, dari manajer. Didikte, gue nggak ngerti. Ini apa ya? Kata-kata dari apa ya? Dari seseorang mungkin, apakah yang ngerti sepak bola atau tidak, ini gue nggak mengerti. Lalu ini juga nih, ada yang mengatakan seperti ini. Ini yang justru menurut gue yang gue nggak bisa, gue apa ya? Gue nggak ngerti esensi maksudnya seperti apa. Ini sangat membingungkan. Ini yang akan gue sebutkan ya. Manchester United sangat tergantung pada Bruno. Ketika Bruno bermain jelek, seluruh pemain ikut jelek. Sekali lagi ya, Manchester United sangat bergantung pada Bruno. Ketika Bruno bermain jelek, seluruh pemain ikut main jelek. Maka sudah saatnya Manchester United harus move on. Segera jual Bruno selagi nilai jual masih tinggi. Ini anomali benar. Manchester United disebutkan sangat bergantung dengan Bruno Fernandes. Kalau Bruno bermain jelek, seluruh tim bermain jelek. Maka Bruno dijual karena saat ini harganya sedang tinggi. Terus mendatangkan siapa? Itu pertanyaan. Pertanyaan lainnya adalah, kalau memang Manchester United sangat bergantung dengan Bruno Fernandes, kenapa dijual? Kenapa dijual? Kadang gue kalau baca-baca komentar ya, ada hal-hal yang gue berpikir kayak, ya mungkin inilah yang harus dihadapi ya. Tapi ya hal-hal seperti itu tadi, 2 contoh itu tadi yang ya sampai sekarang pun juga ada beberapa komentar lain yang sering membuat gue apa ya,
menjadi bertanya-tanya gitu ya. Ini maksudnya apa gitu, keadaannya seperti apa. But anyway, menurut gua Bruno Fernandes adalah sosok terpenting di Manchester United saat ini. Bahkan gue berharap dia bisa mendapatkan justice ataupun keadilan, bermain di klub sebesar Manchester United, bermain di periode yang menurut gue periode yang ya dinamika naik turunnya sangat drastis sekali. Gue berharap dalam karirnya dia bersama dengan Manchester United, dia bisa mendapatkan trofi-trofi major, trofi-trofi besar. Sejauh ini dia sudah mendapatkan Carabao dan juga FA. Gue berharap sebelum dia suatu saat mungkin akan meninggalkan Manchester United, dia bisa mendapatkan trofi yang lebih besar lagi. Karena ya dari semenjak Bruno Fernandes hadir di Manchester United, terutama di periode-periode saat ini ya, termasuk juga di musim ini, gue tidak bisa membayangkan Manchester United tanpa Bruno Fernandes. Bisa jadi Manchester United akan ada di situasi yang lebih buruk dari sekarang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.